Soal yang pertama yaitu hitunglah kerugian panas dari pipa yang bergaris tengah nominal 80 mm dan panjangnya 3 meter yang ditutup dengan bahan isolasi yang mempunyai konduktivitas termal 0,0070 watt per meter Kelvin setebal 4 cm. Asumsikanlah bahwa suhu permukaan dalam dan luar isolasi masing-masing 475 Kelvin dan 300 Kelvin. Penyelesaiannya itu yaitu garis tengah luar pipa 80 mm nominalnya itu adalah 88,9 mm. Ini adalah juga garis tengah dalam isolasi. Garis tengah luar isolasi itu 168,9 mm. Jadi luas rata-rata logaritmik adalah A sama dengan A0 dikurang A1 per ln dalam kurung A0 per A1. Jadi sama dengan 10 pi A0-nya itu 168,9 jadi 0,1689 dikurang A1-nya itu 88,9 jadi 0,0889 per ln 0,1689 per 0,0889. Karena R kurang dari 2, jadi luas rata-rata aritmetik dari pendekatan yang dapat diterima adalah A sama dengan A0 per A1 per 2. Jadi 10 pi dalam kurung 0,1689 per 0,0889 per 2. Dari penetapan persamaan 29 kerugian panas tersebut besarnya 475 kurang 300 per 0,04 per 0,07 dikali 1,175 yaitu 359,8 watt. Enggak. Selanjutnya contoh soal nomor 2 yaitu ruang kerja sebuah tanur laboratorium yang dipanaskan dengan listrik berukuran 6 kali 8 kali 12 inch dan dindingnya yang tebalnya 6 inch pada semua isinya terbuat dari bata tahan api. K sama dengan 0,2 BTU per hour speed Fahrenheit. Jika suhu pada permukaan dalamnya harus dipertahankan pada 2000 Fahrenheit, sedangkan suhu permukaan luarnya 300 Fahrenheit, perkirakanlah pemakaian daya dalam kilowatt. Penyelesaiannya dalam keadaan steady konsumsi daya sama dengan kerugian panas permukaan dalam AI adalah AI sama dengan 2 kali 6 kali 8 plus 6 kali 12 plus 8 kali 12 per 144 sama dengan 3 eta pangkat 2. Permukaan luar AI-nya adalah A0 sama dengan AO sama dengan 2 kali 18 kali 20 ditambah 18 kali 24 ditambah 20 kali 24 per 144 sama dengan 17,7 feet kuadrat. Karena AI per A0 lebih dari 2, kita dapat menggunakan persamaan 2 sampai 11 dengan faktor koreksi empirik 0,725 dan kerugian panasnya. Maka kalor sama dengan 0,2 dikali 0,725 akar 3 kali 17,7 dikali 1700 per 6 per 12. Jadi hasilnya 3600 BTU per hours. Itu hitunglah kerugian per meter panjang dari pipa baja 80 skedul 40 garis tengah luar 89,1 mm, garis tengah dalamnya yaitu 79,1 mm. Nah, sedangkan K-nya itu kondisivitasnya itu adalah 3 WM per MK yang dilapisi dengan isolat abses yaitu 0,19 setebal 15 di dalam pipa mengalir fluida dengan suhu 40 420
Konduktivitas permukaan satuan sebelah dalam 227 W per M K. Nah, pipa itu terdapat dalam udara sekitar 2 suhu 300 K-nya. Konduktivitas permukaan rata-ratanya yaitu di luar yaitu 22,7 W per MK. Nah, kita langsung aja ke penyelesaiannya tersebut. Kita menggunakan persamaan 2-16 laju panas. Laju perpindahan panas untuk panjang 1 sama dengan 1 meter adalah kita harus mencari Q-nya yaitu dengan TI dengan dikurang TO per R1, R2, R3, dan R4. Nah, kita kalkulasinya rumus-rumusnya tersebut yaitu 18 dikali 20 ditambah 18 kali 24 ditambah 20 kali 24. Nah, kita langsung dibagi dengan hasilnya yaitu 1 pi 0,0781 dikali 27 ditambahin 98,1 per 78,1 per 2 pi dikali 43. Nah, ditambah lagi 119,1 per 89,1 2 pi dikali 0,9 langsung ditambah 1 per pi 0,1191 dikali 22,7. Nah, dengan setelah memasukkan angkanya kita kalkulasi hasilnya yaitu dengan 120 per 0,01795 per 0,0049 per 0,24302 per 0,11774. Nah, habis itu kita menemui hasilnya yaitu 316,4 W per head, yaitu konduktivitasnya. Oke, selanjutnya soal nomor 4 akan saya presentasikan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Ersan Nurwahid, kelas 4 A Manufaktur, ingin mempresentasikan soal nomor 4. Jadi ada suatu fluida sama dengan 340 K yang konduktivitas listriknya rendah dipanaskan oleh sebuah plat besi yang panjang dengan tebal 15 mm dan lebar 75 mm. Panas dibangkitkan secara beragam di dalamnya plat dengan laju Q sama dengan 1 juta W per M. Dengan mengalirkan arus listrik melalui plat itu, tentukanlah 3 konduktansi permukaan suatu yang diperlukan untuk mempertahankan plat tersebut di bawah 420 K. Jadi itu metode penyelesaiannya kita dengan mengabaikan panas yang terbuat di tepi-tepi plat, maka berlaku pers 2 sampai 21 dan benda antara ke tengah dan permukaan adalah T dikurang T kuadrat maksimal QL per 2K sama dengan 1 juta tutup kurung buka kurung 0,0075 buka kurung banget 2 dibagi 2 dikali 43. Jadi itu suhu di dalam besi begitu rendah karena konduktivitasnya lemah, termalnya tinggi. Jadi K sama dengan 43 W per M dikali K. Dari per 2 sampai 23 kita mendapatkan HO sama dengan QL per TO per T sama dengan 1 juta tutup kurung buka kurung 0,0075 di 2 dibagi 80 sama dengan 94 W per M banget 3 per K. Jadi konduktansi permukaan suatu minimum yang akan mempertahankan suhu dalam pemanasan di bawah 420 K adalah 94 W per M2 kuadrat K. Oke. Next.
Oke, soal selanjutnya adalah a wire of 4 mm diameter is drawn from hot steel and cooled in an oil bed of 30 degrees Celsius temperature. When entering the bed, the wire has a temperature of 600 degrees Celsius. The heat transfer coefficient in the bed is 1600 watt per meter quadrat Kelvin. The traveling time of the wire in the bed is 5 seconds. The material properties of the wire are rho equals 8,000 km per meter cubic, lambda equals to 40 watt per meter Kelvin, and the Cp is 800 joules per kilogram Kelvin. The question is the temperature in the middle and on the surface of the wire when leaving the bed. Oke, first, yang pertama-tama kita harus menggambarkan keadaan yang ada dari soal tersebut. Kemudian kedua, kita membuat asumsi bahwa material properties yang ada itu konstan, dan yang kedua, temperatur dan transfer panas dan koefisien transfer panasnya itu konstan juga. Jadi setelah dianalisis untuk menemukan temperatur, the Fourier and Biot number have to be calculated. For the Fourier number, we need the thermal diffusivity A sama dengan lambda per rho kali Cp sama dengan 40 watt kali meter kubik kilogram Kelvin per meter Kelvin kali 8.000 kilogram kali 800 Joule. Hasilnya adalah 6,25 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per second. Nah, selanjutnya kita akan menemukan Fourier number dilambangkan dengan FO sama dengan T dikali alfa per R kuadrat. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, 5 second dikali 6,25 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per 0,002 kuadrat meter kuadrat kali second. Jadi Fourier number yang dihasilkan adalah 7,8. Lalu kemudian untuk Biot numbernya yang dilambangkan dengan BI sama dengan alfa dikali R per lambda. 1600 watt dikali 0,002 meter kuadrat Kelvin per 40 watt meter kuadrat Kelvin. Jadi Biot number yang dihasilkan adalah 0,08. The dimensionless surface temperature can be obtained from the top diagram. The temperature in the core in the center from the center diagram in figure 2.11 we receive omega O sama dengan 0,26 dan omega M 0,27. Lalu dari situ kita bisa menemukan temperatur ya. Delta O sama dengan delta tahingga plus delta A minus delta tahingga dikali omega O sama dengan 30 derajat Celcius plus 600 minus 30 Kelvin dikali 0,26. Delta O yang dihasilkan adalah 178,2 derajat Celcius. Kemudian kita akan menemukan derajat dari si delta M. Delta M sama dengan delta tahingga plus delta A minus delta tahingga dikali omega M.
sama dengan 30 derajat Celcius plus 600 minus 30 dikali 0,27 Kelvin. Sehingga delta M yang dihasilkan adalah 183,9 derajat Celcius. Ya, soal selanjutnya yaitu bagian baja silinder dengan massa 1,2 kg dan luas permukaan 300 cm persegi harus didinginkan dari 800 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius dalam penangas minyak bersuhu 50 derajat Celcius. Koefisien perpindahan panasnya adalah 600 W per M persegi K. Sifat material bajanya yaitu lambda sama dengan 47 W per MK, CP sama dengan 550 J per kilogram K. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu 300 derajat Celcius. Oke, next. Nah, yang pertama-tama kita dapat berasumsi yaitu sifat materialnya konstan. Yang kedua, temperatur bagian baja tidak memiliki perbedaan yang spesial. Yang ketiga, koefisien suhu dan perpindahan panas pada penangas minyak adalah konstan. Nah, untuk cara yang pertama, kita dapat mencari nilai dari biotnya itu sendiri, yaitu dengan rumus BI sama dengan alpha dikali R per lambda, sama dengan 600 dikali 0,01 per 47, sama dengan 0,128. Karena 0,128 ini di bawah 0,5, maka kita dapat memakai persamaan 2,87 untuk menentukan waktunya. Untuk menentukan waktunya itu T sama dengan M1 dikali CP1 per alpha dikali A. Ln buka kurung VA1 dikurang VA2 per VA1 dikurang VA2 tutup kurung. Nah, sama dengan didapatkan hasil 1,2 kg dikali 550 J dikali M persegi dikali K per kilogram dikali K dikali 600 dikali W dikali 0,03 dikali M persegi dikali ln buka kurung 800 dikurang 50 per 300 dikurang 50 sama dengan didapatkan hasil 40,2 second. Jadi untuk mencapai suhu 300 derajat Celcius dibutuhkan waktu 40,2 detik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada soal 2.15. Nah, di sini ada a text styrofoam and copper plate have the same temperature of 0 degrees Celsius. They are touched by a human hand and the material properties is styrofoam memiliki massa jenis sebesar 5 kg per meter di pangkat 3. Terus copper punya massa jenis banyak 8.300 dan tangan memiliki massa jenis 1.200. Nah, lalu selanjutnya itu yang ini adalah konduktivitas termalnya. Pada styrofoam kita bisa lihat di sini konduktivitas termalnya adalah 0,029. Pada copper atau tembaga memiliki 372 dan konduktivitas termal pada tangan itu 0,5. Nah, lalu di sebelah sini ada kapasitas color jenis. Pada styrofoam kapasitas color jenisnya ada di 1250. Lalu untuk kapasitas color jenis di copper itu memiliki 419 dan kapasitas color jenis pada tangan di 2400. Nah, lalu sekarang find the contact temperature atau mencari suhu kontaknya pada ketiga ini ya. Nah, the contact temperature will be determined with equation. First, the heat penetration coefficient will be calculated for all materials named gitu. Nah, lalu kan kita disuruh nyari heat penetration-nya atau penetrasi panasnya. Nah, kita pertama nyari di styrofoam dulu. Di styrofoam itu rumusnya itu adalah
massa jenis dikali kapasitas kalor jenis dan dikali konduktivitas termalnya. Dari angka yang sudah kita dapat tadi, yang ini kita tinggal kalikan saja. Nah, lalu mendapatkan hasil di 23,3 pada styrofoam untuk head penetration-nya. Lalu yang di Cooper menghasilkan 35.968 dan di tangan menghasilkan 1.106. Nah, lalu sekarang baru kita bisa mencari the contact temperature between styrofoam and hand. Oke, sekarang kontak temperatur dari styrofoam dan tangan ya, teman-teman. Nah, baik. Nah, di sini rumusnya adalah ini. Kita tinggal masukkan saja dari rumus ini. Lalu, kita mendapatkan hasil dari 35,26 derajat Celcius. Nah, lalu setelah kita mencari kontak temperatur between styrofoam and hand, selanjutnya kita mencari the contact temperature between Cooper and hand is, nah kita taruh seluruhnya ini yang tadi sudah kita dapatkan ya. Nah, di sini kita mendapatkan 1,07 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, ini sangat mudah sekali ya untuk mencari dari kontak temperatur. Kita tinggal memasukkan dari rumus-rumus yang sudah ada aja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh 2.17 yaitu pendingin kawat dalam bak air. Sebuah kawat dengan diameter 2 mm dan suhu 300 derajat Celcius didinginkan saat melewati bak air kecepatan. Kecepatan kawat adalah 0,5 meter per second dan panjang perjalanannya adalah 5 meter. Lalu air memiliki massa 5 kg dan awal proses memiliki suhu 20 derajat Celcius. Lalu ada sifat-sifat material kawat. Massa jenis atau Rho sama dengan 8.000 kg per meter kubik. Lalu ada konduktivitas termal lambda 47 watt per meter Kelvin. Lalu ada kapasitas panas yaitu 550 joule per kilogram Kelvin. Lalu ada koefisien perpindahan panas dalam air sebesar 1.200 watt per meter kuadrat Kelvin dan kapasitas panas spesifiknya atau CP2-nya sama dengan 4.192 joule per kilogram Kelvin. Lalu temukan berapa lama setelah air harus diganti untuk menghindari suhu kawat lebih dari 100 derajat Celcius. Solution. Lalu ada asumsinya sifat-sifat material kawat adalah konstan. Lalu suhu masukan kawat adalah konstan, koefisien perpindahan panas bak air adalah konstan, lalu tidak ada perbedaan suhu spesial di dalam bak air. Next. Nah, di sini ada Verta A1 ekspansional 4 dikali alfa minus 4 dikali alfa per Rho dikali D dikali spesifik panas P1 dikali T dikurang Verta 1. Lalu diper lagi ekspansional 4 dikali alfa per Rho dikali D dikali spesifik panas dikali T min 1 sama dengan 300 ekspansional minus 4 dikali 1200 per 8000 dikali 0,002 dikali 550 dikali 10 dikurang 100 per 4 dikali 1200 per 8000 dikali 0,002 dikali 550 dikali 10 min 1 dikali derajat Celcius sama dengan hasilnya yaitu 99,14 derajat Celcius. Lalu dengan persamaan 2,100 waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air dari 20 derajat Celcius hingga 99,14 derajat Celcius dapat dihitung. Pertama, laju aliran massa dan luas permukaan harus dihitung. Rho 1 sama dengan spesifik panas dikali 0,25 dikali pi dikali diameter kuadrat dikali Rho 1 sama dengan 0,5 mm per second dikali 0,25 dikali pi dikali 0,002 kuadrat dikali meter kuadrat lalu dikalikan 8.000 kg per meter kubik. Hasilnya yaitu 0,01257 kg per second. Lalu A sama dengan
Pi dikali D dikali I sama dengan Pi dikali 0,002 dikali M dikali 5 dikali M. Dan hasilnya yaitu 0,0314 meter kuadrat. Lalu adain verta A1 dikurang verta 2 per verta A1 dikurang verta A2. Lalu per lagi M rho 1 dikali spesifik panas 1 per M2 dikali spesifik panas 2 dikali ekspansional minus alpha dikali A per M rho 1 dikali spesifik panas 1 min 1. Lalu sama dengan ini 300 dikurang 99,14 per 300 dikurang 20 per 0,01257 dikali 550 per 5 dikali 4192 dikali ekspansional 1000 minus 1200 dikali 0,0314 per 0,01257 dikali 550 min 1. Hasilnya yaitu 1012 S. Discussion. Contoh ini menunjukkan bahwa bahkan benda padat pun dapat memiliki laju aliran massa ketika mereka bergerak. Perhitungan ini sekali lagi mengasumsikan bahwa dalam air hanya ada perubahan suhu temporal, namun tidak spesial dengan waktu yang lama. Hasilnya mendekati kenyataan karena kawat yang bergerak mencampur air dan oleh karena itu meminimalkan suhu. Namun ini tentu bukan proses konduksi semata. Terima kasih.